Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baiklah, pada video kali ini saya Ahmad Muslim NIM 12350113898 akan membuatkan video mengenai pembuatan database dengan command line menggunakan sum. Sini kita aktifkan. Nah, di sini kita juga memerlukan aplikasi data modeler untuk tempat desain kita. Nah, jadi di sini tempat penyimpanan desain kita. Langkah yang pertama yaitu kita membuat entitasnya. Di sini langsung kita klik tombol sebelah kiri atas. Langkah pembuatan entitasnya. Kita buat. Ingin berapa entitas yang kita buat? Misalnya 10. Kita tulis dulu. Entitas ini judulnya apa? Misalnya mahasiswa. Oke. Kemudian entitas selanjutnya yaitu histori mahasiswa. Kemudian ada KRS. Selanjutnya fakultas. Kemudian prodi. Kemudian jadwal. Dosen. Kurikulum. Kurikulum mata kuliah. Nah, di sini sudah kita buat, yaitu kita membuat 10 entitas. Kemudian di sini di dalam entitas tersebut kita akan membuat atribut-atributnya. Caranya yaitu misal di dalam mahasiswa kita ingin memasukkan atributnya, klik 2 kali atribut, ingin kita masukkan, klik tanda tambah, tulis apa saja yang terdapat, misalnya NIM mahasiswa, logical, tipe datanya big integer, kemudian primary UID. Apabila masih ada yang ingin kita tambahkan, langsung saja tekan lagi simbol tambah tersebut, kita tulis lagi, misalnya ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini tipe datanya varchar. Size-nya kita buat 50. Mandatory. Apabila masih ada yang ingin kita buat, klik lagi tanda tambah. Misalnya email. Logical, email ini tipe datanya varchar. Oke.
Nah, di sini kan terdapat nih simbol-simbol. Seperti di NIM ada simbol pagar. Simbol pagar itu berarti dia primary UID. Dia itu tidak boleh sama dengan yang lain. Kemudian simbol bintang ini merupakan wajib untuk diisi. Dan juga ada simbol seperti huruf O, ini boleh diisi boleh tidak, opsional. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengisi ke bagian histori mahasiswa pula. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Klik 2 kali atribut lambang tambah, kemudian kita isi. Di histori mahasiswa ada apa saja? Misalnya ID history. ID history. Logical. Tipe datanya big integer. Dia primary UID. Apabila masih ada yang perlu ditambahkan, tekan tanda tambah. Misalnya semester logical. Semester ini integer. Kemudian dosen PA tipe datanya varchar. Kemudian kita mengisi di bagian KRS, sama juga atribut tanda tambah ID KRS, logical, tipe datanya big integer, kemudian dia primary UID. Kemudian kita isi ke bagian fakultas. Kemudian kita isi ke bagian prodi. Di bagian prodi ini terdapat kode prodi, logical, kode prodi, tipe datanya varchar. Kode prodi primary UID.
tambahkan nama fakultas. Ini salah ya, ini kode fakultas. Pas kode, kemudian kita tambah nama prodi. Vertikal, tipe datanya varchar. Wajib isi ya, mandatory. Oke. Ya. Kemudian kita mengisi bagian jadwal. Sini bagian jadwal ada ID jadwal, logical, tipe datanya varchar juga. ID jadwal ini primary UID. Ada lagi yang ditambahkan, kita tekan tanda tambah, nick. Logical, tipe datanya varchar, mandatory, dia wajib untuk diisi ya, nick. Kemudian ada kelas, logical, tipe data varchar, wajib diisi. Oke. Kemudian bagian dosen. Di bagian dosen ini ada yang pertama NIP, logical, big integer, primary UID. NIP tidak mungkin sama ya kan. Kemudian ada nama dosen, logical, varchar, kemudian email dosen, logical, email dosen varchar, ukurannya 30, boleh diisi boleh tidak. Nama dosen tadi ukurannya 30, wajib untuk diisi. Oke. Kemudian ada di sini kurikulum, ID kurikulum. Logical, varchar 25. ID kurikulum ini primary UID. Kemudian nama kurikulum, logical, varchar, ini wajib untuk diisi. Kemudian ID tahun kurikulum, logical, tipe data varchar. ID tahun ini juga merupakan primary UID. Oke. Sini kurikulum, ID kurikulum matkul, logical, tipe datanya varchar. Di sini 30,
Ini wajib untuk diisi, tetapi bukan primary UID. Oke. Mata kuliah. Di sini ada kode mata kuliah, logical, varchar. Kode mata kuliah ini primary UID, size nya 25. Nama matkul, nama mata kuliah, logical, varchar. Nama mata kuliah ini wajib diisi ya. Oke. Nah, setelah kita buat, kemudian kita relasikan. Caranya yaitu kita tekan, selanjutnya kita berikan entitas, klik ini, kemudian kita tarik. Oke. Kita beri lagi. Oke. Kemudian di sini histori mahasiswa ini juga berrelasi dengan dosen. Tidak mau. Oke. Kemudian di KRS juga berrelasi dengan jadwal. Kemudian KRS berrelasi dengan jadwal. Oke. Kemudian histori mahasiswa berrelasi dengan prodi. Prodi dengan fakultas. Jadwal dengan kurikulum mata kuliah. Nah, tadi jadwal dengan kurikulum mata kuliah, kemudian kurikulum mata kuliah dengan kurikulum. Kurikulum mata kuliah juga dengan mata kuliah. Oke. Nah, di sini langsung kita jalankan. Engineer. Maka jadi seperti ini 1 2 3. Nah, jadi setelah kita buat logical modelnya, kita buat desain tadi, kita engineerkan, maka jadi seperti ini. Kemudian langsung saja kita pergi ke SAM. Sudah kita jalankan, masuk ke bagian sel, kita ketik MySQL uroot, kemudian kita ketik create database IRES sesuai judul ya, IRES. Jangan lupa titik koma enter, kemudian kita use IRES titik koma enter,
Nah, di sini kita akan masukkan tabelnya, tabel sesuai dengan yang telah kita desainkan tadi, yang telah kita engineerkan tadi. Kita create tabel, mahasiswa, create table mahasiswa, buka kurung, enter. Di dalam mahasiswa tadi terdapat atribut name, tipe data varchar 100, name mahasiswa, tipe data varchar, panjangnya 100. Jangan lupa kita kasih tanda koma. Kemudian sesudah name ada nama mahasiswa, tipe datanya juga varchar, panjangnya tadi 20. Kemudian ada email mahasiswa, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Kemudian kan di sini ada yang primary UID. Jadi kita buat primary key. Apa yang primary? Name mahasiswa, kemudian kita tutup kurung karena ada tutup kurung yang pertama tadi, maka titik koma, enter. Nah, kemudian kita dash mahasiswa, titik koma, keluar table. Kemudian kita insert into mahasiswa, ada terdapat name mahasiswa, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada email mahasiswa. Kemudian kita isi value-nya. Name misalkan 12350113898, tanda petik 12350113898, kemudian ada nama mahasiswa Ahmad Muslim, kemudian ada email mahasiswa. Nah, email tadi kan sifatnya boleh diisi dan boleh tidak. Di sini saya memilih untuk diisi ya. Ahmad Muslim 150304 gmail.com. Nah, sesudah itu kita titik komakan, kemudian kita enter. Nah, setelah itu baru kita select bintang, from mahasiswa, titik koma, enter. Nah, keluar kan tadi ini mahasiswa, value nya 12350113898, ada nama mahasiswa Ahmad Muslim, emailnya sudah tertera. Kemudian kita create table selanjutnya. Ada table, di sini ada table fakultas terlebih dahulu. Create table fakultas.
titik koma, bukan, buka kurung. Apa saja atributnya? Ada kode fakultas varchar 10, nama fakultas varchar 25. Kode fakultas varchar 10, koma, nama fakultas varchar 25, varchar 25, koma. Kita lihat apakah ada yang primary UID. Kode fakultas merupakan primary UID. Kita ketik primary key, buka kurung, kode fakultas, kemudian kita tutup kurung, titik koma, kita enter, kemudian kita dash apa nama tabelnya, fakultas, titik koma, enter. Nah, kemudian kita sama seperti dengan yang di atas, insert into fakultas, buka kurung, apa saja yang terdapat, ada kode fakultas, koma, kemudian ada nama fakultas, value-nya, kode fakultas, misalkan kode fakultas FST, koma, nama fakultas Sains dan Teknologi, insert into fakultas, kode fakultas, nama fakultas, value-nya kode fakultas FST, nama fakultas Sains dan Teknologi, kemudian kita titik koma, kita enterkan, kemudian kita select bintang from fakultas sesuai nama table ya, fakultas, titik koma, jangan lupa enter, keluar FST. Kemudian selanjutnya yang akan kita kerjakan, create table. Di sini ada kurikulum, buka kurung. Nah, atribut dalam kurikulum ada ID kurikulum varchar 25, ID kurikulum varchar 25. Oh ya, tadi yang di atas saya lupa, seharusnya sesudah size kita berikan not null. Kan tadi ada tanda seperti bintang, itu wajib untuk diisi, jadi harus kita tulis not null. Nah, kemudian atribut selanjutnya ada nama kurikulum varchar 25, nama kurikulum varchar 25, juga not null ya, tadi karena kita lupa. Yang di atas juga sama, harus memakai not null sesuai dengan tanda. Apabila ada tanda bintang, kita kasih not null. Tetapi kalau dia ada tanda seperti tanda O, huruf O, itu tidak perlu kita bikin not null. Kemudian ada
ID tahun kurikulum varchar 25. ID tahun kurikulum varchar panjangnya 25. Kita lihat ID kurikulum juga memakai not 0. Not 0, koma. Kemudian kita bikin yang primary key. Apa saja yang primary key? Ada ID kurikulum dan juga ID tahun kurikulum. ID kurikulum, yang primary ID ada kurikulum, koma. Kemudian kita bikin lagi, kan ada dua primary key, ada ID tahun kurikulum. Nah, di sini kita kasih tutup kurung lagi, kemudian titik koma, enter. Sorry. Nah, tadi karena ada kesalahan, kita coba lagi. Create table kurikulum. Kemudian isinya ada ID kurikulum, tipe datanya varchar, panjangnya 25, not 0. Not 0, kita kasih koma. Kemudian ada nama kurikulum varchar 25, nama kurikulum varchar, tipe datanya panjangnya 25, juga not 0. Yang salah, kurikulum, kita enter. Kemudian ada ID tahun kurikulum, ID tahun kurikulum, tipe datanya varchar, panjangnya juga 25, juga not 0. Nah, di sini kan tadi ada yang primary key. Yang primary key di sini ada dua. Yang pertama ID kurikulum, kemudian ada ID tahun kurikulum. Tutup, titik koma, primary key, ID kurikulum, ID tahun kurikulum, enter. Nah, oke. Tadi kesalahannya karena kita bikin dua kali, seharusnya cuma satu kali kita gabungkan. Kemudian kita dash kurikulum, titik koma, jangan lupa, enter, selesai. Kemudian kita insert into kurikulum, buka kurung, ada apa saja, ada ID kurikulum, kemudian nama kurikulum, kemudian ada ID tahun kurikulum. Kita isi values ID kurikulum, bikin misalnya ID kurikulum K13, tanda petik jangan lupa, K13.
koma, kemudian ada nama kurikulum, kita buat misalnya kurikulum Merdeka, koma, kita kasih tanda petik lagi. Kemudian ada ID tahun kurikulum, misalnya 2024, kita kasih titik koma, insert into kurikulum, ID kurikulum, nama kurikulum, ID tahun kurikulum, value ke-13 Merdeka, kita enterkan. Kemudian kita select bintang from kurikulum sesuai nama tabel kurikulum, kita titik koma, kemudian kita enter, selesai. Kemudian kita create lagi yang lain, create table. Di sini ada table dosen terlebih dahulu, create table dosen, buka kurung. Di dalam table dosen ada NIP varchar 25, ada NIP varchar 25, varchar panjangnya 25, juga not null. Kemudian ada nama dosen varchar 25 juga, nama dosen, enter ya, nama dosen varchar 25, juga not null, koma. Kemudian ada email dosen varchar 20, ini tidak not null ya. Kemudian ada email dosen varchar berapa tadi? Varchar 20, varchar 20. Nah, ini kan karena dia boleh diisi boleh tidak, maka tidak perlu kita tulis not null. Kemudian kita bikin primary key-nya. Primary key yaitu ada NIP. Primary key-nya ada NIP. Kita tutup kurung lagi, enter. Kemudian kita dash dosen, titik koma, enter. Kemudian kita insert into dosen, insert into dosen, apa saja atributnya, ada NIP, koma, kemudian nama dosen, koma, kemudian ada email dosen. Kemudian ada email dosen. Sudah lengkap 3, oke. Kita isi value-nya. Values, buka kurung. Misalnya NIP-nya ada 111154, koma, kemudian ada nama dosen, misalnya Ahmad Aidil. Nah, di sini kan
email dosen itu boleh diisi boleh tidak. Yang di atas tadi sudah kita isi, kita coba yang di bawah tidak kita isi, langsung kita kasih titik koma, enter. Nah di sini berarti kita isikan koma, kita isi misalnya emailnya ahmad.com, kemudian kita enter. Oke, langsung saja kita select from dosen. Dosen, koma, enter. Selesai. Kemudian kita create table yang lain. Create table. Kita lihat di sini ada table mata kuliah. Create table mata kuliah. Buka kurung, enter. Atribut yang terdapat di dalam mata kuliah ada kode matkul, juga nama matkul, varchar 20 sama. Kode matkul, varchar 20. Di sini not null. Kemudian ada nama matkul, varchar juga, panjangnya juga 20, not null. Kita lihat apakah ada yang primary key. Oke, kode matkul, koma, primary key, buka kurung, kode matkul. Kita tutup kurung, baru titik koma, enter. Salah. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, di sini kita dash mata kuliah. Jangan lupa titik koma, enter. Kemudian kita insert into, ini caranya sama seperti yang di atas. Insert into mata kuliah. Apa saja atributnya? Ada kode matkul, kemudian ada nama matkul, kita isi value-nya, values, buka kurung. Misalnya kode matkulnya ada 134, kemudian nama matkulnya Basdat. Kita kasih titik koma, kemudian kita enter. Langsung kita select bintang mata kuliah, titik koma, enter. Ada yang tinggal ya, select from mata kuliah, titik koma, baru kita enter. Kode matkulnya 134, kemudian ada Basdat, nama matkulnya Basdat. Nah, selanjutnya kita akan create table prodi. Atributnya ada kode fakultas karena dia berrelasi dengan fakultas, kemudian ada kode prodi dan nama prodi, tipe datanya varchar ketiganya. Kemudian yang untuk kode fakultas panjangnya 10, kode prodi 10,
nama prodi 20. Kita buat yang pertama kode fakultas. Kode fakultas tipe datanya varchar, panjangnya 10, kemudian ada kode prodi. Kode prodi tipe datanya varchar, panjangnya juga 10. Oh ya, di sini kita buat not null, kemudian ada nama prodi. Nama prodi tipe datanya juga varchar, panjangnya tadi 20, not null. Nah, kita buat primary key-nya. Primary key kita lihat yang primary key di sini ada kode prodi. Kode prodi, nah kita lihat di sini kan dia kan berrelasi dengan fakultas. Setelah itu kita tambahkan foreign key-nya, enter, kita tambahkan foreign key. Foreign key-nya yaitu kode fakultas. Kode fakultas, referensi dari fakultas, yaitu kode fakultas, tutup kurung, titik koma, kita periksa create table prodi, kode fakultas varchar 10, kode prodi varchar 10, nama prodi varchar 20, primary key kode prodi, foreign key kode fakultas, referensi fakultas yaitu kode fakultas, kita enter. Kemudian kita buat dash table, dash prodi, tergantung apa tabelnya ya, dash prodi titik 2 titik koma, enter. Setelah itu kita insert into prodi. Nah, di sini tadi ada kode fakultas, kemudian kode prodi, kemudian ada nama prodi, value-nya misal kode fakultas tadi apa, FST, tanda petik jangan lupa, kode fakultas ada FST, koma, tanda petik lagi, kode prodi misalnya TIF, teknik informatika, untuk namanya teknik informatika. Di sini kita langsung titik koma, insert into prodi, kode fakultas, kode prodi, nama prodi, value-nya FST untuk kode fakultas, TIF untuk kode prodi, teknik informatika untuk nama prodi. Kita enter. Kemudian kita select bintang from prodi, titik koma, jangan lupa kita enter. Selesai. Nah, jadi di sini sudah kita keluarkan tabel untuk histori mahasiswa. Jadi nanti untuk selanjutnya begitu, apabila dia berrelasi dengan yang lain, kita tambahkan foreign key-nya.
Jadi coba kita lihat di SAM, kita lihat di admin apakah sudah ada, kemudian kita lihat di erase. Nah, sini dosen, fakultas, histori mahasiswa, kurikulum mahasiswa, mata kuliah, prodi. Kita lihat di bagian desainnya, desainer. Nah, di sini sudah terdapat, jadi ini tinggal dirapikan. Jadi sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.